Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Kembali lagi bersama saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur beton part 2, yang mana di sini saya akan membahas mengenai konsep dari balok persegi dan juga plat bertulangan tarik saja. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, kita ke konsep terlebih dahulu. Konsep dari balok persegi dan plat bertulangan tarik saja. Nah, di sini dalam konsep balok persegi dan plat bertulangan tarik saja itu, kita harus memahami dulu prinsip dasar dari beton bertulang, yang mana itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah karakteristik material utama, yang kedua mekanisme kombinasi beton bertulang, dan yang ketiganya adalah klasifikasi secara teoritisnya. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke karakteristik material utama, di mana ada 2 poin utama yang patut kita pahami gitu, di mana beton ini kelebihannya itu sangat kuat dalam menahan tegangan tekan, dan kekurangannya itu adalah lemah atau getas terhadap tegangan tarik. Sedangkan untuk baja tulangan sendiri, kelebihannya itu adalah sangat kuat menahan tegangan tarik dan fungsinya juga menutup kekurangan atau kompensasi dari sifat beton. Kemudian yang kedua, itu mengenai mekanisme kombinasi, di mana dalam mekanisme kombinasi beton bertulang ini ketika balok gitu menerima beban terlentur, nah si penampang ini dibagi menjadi 2 area kerja gitu, yaitu ada area untuk beton dan juga untuk baja. Di mana untuk beton sendiri itu kan zona tekan, dan ini terletak pada momen positif yang bertugas memikul seluruh beban tekan yang bekerja. Sedangkan untuk area baja atau zona tarik, nah di sini terletak pada momen negatif yang bertugas memikul seluruh beban tarik yang tidak mampu untuk ditahan beton. Nah, sehingga ya karena penempatan si tulangan baja itu hanya difokuskan pada area yang mengalami tarikan, maka secara teknis disebut balok bertulangan tarik saja, begitu. Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam bentuk momen. Macam-macam bentuk momen sendiri itu ada 3 ya, yaitu ada momen positif, kemudian ada momen negatif, dan juga momen pada balok menerus atau continuous beam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, oh iya, sebelum ke situ ya, nah dalam struktur beton bertulang ini ya, bentuk momen lentur itu kan sangat bergantung pada jenis beban, yaitu beban terpusat atau bebannya itu merata, dan bergantung juga pada jenis tumpuan, di mana tumpuannya itu bisa sendi, roll, atau bisa juga jepit. Nah, untuk memahami bentuk momen ini tuh sangat krusial, yang mana fungsinya itu adalah kita bisa menentukan di mana letak tulangan baja yang harus dipasang dalam nanti sebuah struktur beton bertulang. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari setiap macam-macam bentuk momen. Yang pertama adalah momen positif. Nah, momen ini tuh terjadi ketika balok melengkung ke bawah seperti sebuah senyuman gitu. Nah, hal ini tuh mengakibatkan bahwa bagian atasnya itu tuh tertekan dan bagian bawahnya itu tertarik gitu. Sehingga untuk si posisi tulangannya sendiri, untuk tulangan utama itu dipasang di bagian bawah balok. Itu kalau sebagai contohnya ya, itu tuh balok sederhana simple beam dengan beban di tengah atau beban merata. Nah, kemudian yang kedua itu ada momen negatif atau lentur atas, di mana pada momen negatif ini tuh terjadi ketika balok itu melengkung ke atas, cembung gitu ya. Nah, kondisi ini itu membuat bagian atasnya itu kan tertarik dan bagian bawahnya itu tertekan. Nah, sehingga posisi si tulangan ini bahwa tulangan utama dipasang di bagian atas balok. Sedangkan contohnya itu bagian tumpuan pada balok menerus atau pada balok cantilever seperti balkon. Nah, itu menggunakan konsep momen negatif. Kemudian
Yang ketiga yaitu momen pada balok menerus atau continuous beam. Nah, pada bangunan gedung, balok ini biasanya menyambung dari satu kolom ke kolom lain, sehingga menghasilkan kombinasi momen dalam satu bentang. Di mana di tengah bentang itu kan terjadi momen positif gitu ya, atau tulangan bawah. Kemudian kalau di atas tumpuan kolom itu terjadi momen negatif atau tulangan di atas itu. Nah, di sini ada ringkasan gitu ya. Ringkasan dari si bentuk-bentuk diagram momen. Ini kan ada beban terpusat, beban merata, kemudian momen couple. Nah, kalau misalkan beban terpusat yang ini gambarnya, ini tuh bentuk diagramnya itu kan segitiga ya, linear. Dengan keterangan itu adalah nilai maksimum berada tepat di bawah titik beban gitu ya. Kemudian kalau jenis bebannya itu beban merata ya seperti ini contohnya, itu bentuk diagramnya adalah parabola. Nah, berbentuk kurva lengkung gitu ya. Nah, keterangannya itu bahwa perubahan momen terjadi secara gradual di seluruh bentang. Kemudian ada momen couple, di mana momen couple ini atau simbolnya M. Contohnya ini gambarnya. Nah, ini tuh bentuk diagramnya adalah persegi atau konstan gitu. Di mana keterangannya adalah terjadi pada area yang menerima torsi atau gaya putar murni gitu. Nah, jadi aturan dasarnya itu sederhana yang mana pasangan baja pasang baja tulangan di sisi yang mengalami tarik gitu. Jadi di setiap yang mengalami tarik itu ya dipasang tulangan baja. Nah, jadi kalau misalkan diagram momen berada di atas garis netral atau negatif, nah berarti pasang tulangannya itu di atas gitu. Kalau diagramnya itu berada di bawah atau positif, nah maka pasang tulangan di bawah gitu. Oke, untuk selanjutnya. Oke, ada metode analisis dan perencanaan struktur beton. Kita masuk ke metode analisis dan perencanaannya. Itu ada 4 bahasan gitu ya. Ya, 4 bahasan. Nah, yang pertama itu mengenai tujuan dari perencanaan struktur. Tujuannya itu dari segi keamanan dan kekuatan ya. Struktur itu kan harus dirancang agar tidak mengalami retak berlebihan saat memikul beban kerja dan memiliki cadangan kekuatan yang cukup agar tidak runtuh. Kemudian dari persyaratan teknisnya, di mana proses desain ini kan dimulai dengan memenuhi syarat kelenturan, lalu diikuti dengan pengecekan kapasitas geser, kemudian ada defleksi atau lendutan, kemudian retak dan panjang penyaluran tulangan. Nah, kemudian yang kedua itu ke metode tegangan kerja atau Working Stress Design atau WSD, di mana metode ini adalah pendekatan klasik yang didasarkan pada teori elastisitas. Nah, ada beberapa poin utamanya, yaitu dari prinsip dasar. Nah, prinsip dasar ini itu prinsipnya adalah menganggap beton bersifat elastis dan terdapat hubungan linear gitu antara tegangan dan juga regangan. Jadi intinya beton ini sifatnya elastis, kemudian hubungannya itu linear antara tegangan dan regangan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian untuk distribusi tegangannya itu tegangan dianggap berbanding lurus dengan jarak dari garis netral hingga nilai maksimum di serat tepi terluar. Lalu untuk kapasitas bebannya, nah ini tuh penampangnya direncanakan berdasarkan beban kerja atau service loads dengan batas tegangan izin yang nilainya jauh di bawah kuat tekan beton, di mana umumnya itu 0,45 dari FC aksen atau dari 0,45 dari kuat beton gitu ya, kuat tekan beton. Nah, istilah lainnya itu sehingga sering disebut sebagai metode elastis atau metode cara N. Itu maksudnya metode cara N gitu ya. Oke. Selanjutnya itu yang ketiga ada metode kekuatan atau Ultimate Strength Design USD, di mana metode ini tuh kan dianggap lebih realistis ya. Kenapa? Karena mempertimbangkan perilaku beton yang sebenarnya itu sangat mendekati keruntuhan.
Sehingga ada 3 poin utamanya. Yang pertama itu kenyataan material. Nah, ini tuh menyadari bahwa beton adalah material yang tidak homogen dan hubungan tegangan-regangan yang linear itu hanya berlaku sampai tingkat pembebanan sedang. Kemudian beban terfaktor. Nah, ini tuh berbeda dengan WSD, di mana metode USD ini itu menggunakan beban kerja yang diperbesar dengan faktor beban karena diasumsikan beban saat keruntuhan itu sudah diambang pintu gitu. Jadi intinya bebannya itu diperbesar. Kemudian kuat nominal dan faktor kapasitas. Itu ada dua, ada kuat ultimate dan faktor kapasitas atau Pi. Nah, kalau kuat ultimate itu kekuatan pada saat penampang hampir runtuh, sedangkan faktor kapasitas itu digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk seperti kualitas bahan yang kurang baik, kemudian pengerjaan tenaga kerja, atau pengendalian mutu yang rendah. Kemudian ada yang keempat, yaitu sejarah dan perkembangan di Indonesia. Itu ada 2 poin utama, ada adopsi global, di mana ACI Building Code itu mulai mengenalkan metode kekuatan atau USD sebagai alternatif sejak tahun 1956 dan menjadikannya satu-satunya teknik standar sejak 1971. Kemudian, kondisi di Indonesianya itu metode kekuatan baru diperkenalkan dalam PBI 1971 yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Di di video sebelumnya. Namun, transisi dari WSD ke USD di Indonesia itu kan terasa lambat karena metode lama itu sudah sangat mendarah daging gitu ya dalam pendidikan dan praktik profesional di Indonesia. Sehingga kita bisa meringkas gitu ya dari si perbedaan utama antara metode tegangan kerja WSD dan juga dengan metode kekuatan ultimate. Yang mana untuk dari segi fitur, dari beban yang digunakan. Kalau WSD itu beban kerja apa adanya. Kalau metode kekuatan atau USD atau ultimate ini tuh beban terfaktor, artinya si bebannya itu diperbesar. Nah, kemudian asumsi tegangan gitu ya, kalau WSD itu linear atau garis lurus, kalau metode USD itu non-linear, di mana kurva atau blok persegi gitu. Kemudian ada batas keamanan. Di sini itu kalau WSD itu menggunakan tegangan izin, jadi harus di bawah tegangan izin. Kalau yang metode USD itu menggunakan faktor beban dan faktor kapasitas. Lalu untuk kegunaan saat ini, nah kalau WSD itu pemeriksaan kelayanan atau serviceability, dan kalau USD itu analisis kekuatan utama struktur. Jadi gini, kita bisa menyimpulkan bahwa WSD bedanya WSD dan USD dengan perumpamaan yang mungkin lebih sederhana. Pertama itu kita bisa menyoroti dari 3 poin, yaitu dari cara pandang terhadap beban atau muatan, kemudian cara pandang terhadap kekuatan material, dan juga bentuk distribusi tegangan begitu. Nah, jadi kita itu bisa membayangkan gitu ya, sedang menguji kekuatan sebuah jembatan kayu misalnya untuk dilewati oleh mobil. Nah, jadi yang pertama itu kan dari cara pandang terhadap beban atau muatan, yang mana kalau WSD itu kan metode lama, USD itu metode modern terbaru. Nah, kalau WSD itu kita hanya menghitung berat mobil yang sebenarnya akan lewat. Misal si mobil itu 2 ton, itu berat pure si mobilnya 2 ton. Nah, kita tidak melebih-lebihkan beban tersebut dalam perhitungan. Udah we gitu 2 ton yang dimasukkan ke apa si berat bebannya gitu ya. Nah, kalau USD atau metode modern ini tuh kita bertindak lebih waspada, yang mana ketika misal tadi 2 ton itu tuh dilebihkan dengan mengalihkan berat mobil tersebut dengan faktor beban. Jadi kita menghitungnya itu seolah-olah misal 3 ton karena sudah dikalikan dengan beban terfaktor untuk berjaga-jaga aja gitu, seandainya jika ada beban berlebih di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu adalah cara pandang terhadap kekuatan si materialnya. Kalau WSD, kita itu membatasi kekuatan kayu jembatan tersebut hanya boleh bekerja sampai titik aman atau izin.
Misalnya itu hanya boleh menerima beban 40% dari kapasitas si patahnya. Jadi kita menganggap bahwa kekuatan material itu tuh lurus atau linear dan juga stabil. Sedangkan kalau yang USD, kita itu menghitung jembatan sampai titik hampir runtuh atau ultimate. Nah, itu tuh untuk mengetahui kapasitas si aslinya itu bisa sampai mana sih gitu. Nah, tapi karena kita harus tahu gitu ya kualitas si kayu ini kan bisa berbeda-beda atau si tukangnya mungkin kurang teliti. Nah, jadi kita bisa memberikan faktor kapasitas. Jadi semacam apa ya diskon kekuatan lah untuk memperhitungkan risiko buruk tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kan dari bentuk distribusi tegangannya nih. Nah, perbedaan ini tuh justru yang paling jelas pada cara beton menahan tekanan. Kalau yang WSD itu linear, kalau yang USD itu non-linear. Nah, kalau yang si WSD ini tuh menganggap bahwa distribusi tekanan pada beton itu bentuknya itu segitiga. Jadi semakin jauh dari tengah balok, tekanannya itu semakin besar secara teratur gitu ya, kan garis lurus. Nah, kalau yang USD atau non itu kan non linear sehingga menganggap distribusi tekanan berbentuk apa blok persegi atau kurva. Nah, ini kan lebih realistis karena saat beton akan runtuh ya, tekanannya itu tidak lagi berupa garis lurus, tapi jadi sudah menyebar secara maksimal di area tekan gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi simpulannya itu kalau dari fokus utamanya WSD itu menjaga agar si beton ini tidak retak saat dipakai sehari-hari, misalnya gitu. Kalau yang USD menjamin bahwa si struktur tidak akan runtuh meski diberi beban yang ekstrim. Nah, kalau dari segi bebannya, WSD ini menggunakan beban asli, ingat menggunakan beban asli. Kalau yang USD itu bebannya itu dilebih-lebihkan, dibesarkan dengan mengalihkannya dengan faktor beban. Lalu kalau material, dari segi material, WSD ini kekuatan materialnya itu dikecilkan karena harus lebih kecil dari tegangan izin. Kalau yang USD, ya itu tuh menggunakan kekuatannya hampir runtuh, udah di batas ultimate. Nah, tapi diberikan faktor kapasitasnya gitu. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada tahapan perilaku balok beton bertulang. Nah, di sini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama, perubahan perilaku balok beton ketika diberi beban kecil atau dalam kondisi elastis sebelum retak. Kemudian gambar yang kedua itu yang ini, itu tuh beban ketika diberi beban sedang atau saat kondisi retak. Dan yang ketiga yang ini itu ketika diberi beban ultimate atau kondisi menjelang hancurnya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini kan ketika diberi beban kecil atau dalam kondisi elastis sebelum retak ya. Nah, pada tahap ini itu beban yang diterima balok itu kan masih sangat ringan ya. Nah, karena masih sangat ringan sehingga si kondisi beton ini belum mengalami retak sama sekali, belum ada retak. Sehingga seluruh bagian penampang atas dan bawah itu masih bekerja untuk menahan gaya. Nah, kemudian karena si kondisi betonnya itu belum mengalami retak sama sekali, seluruh bagian penampang atas dan bawahnya itu kan masih bekerja menahan gaya. Lalu di distribusi tegangannya ini, nah ini tuh kan berbentuk segitiga ya, segitiga sempurna yang linear. Artinya tegangan ini itu berbanding lurus dengan jarak dari si garis netral. Sehingga peran material di sini adalah beton dan baja itu bekerja bersama-sama, di mana beton yang berada di bawah garis netral ini itu masih mampu menahan gaya tarik karena belum melampaui kekuatan tariknya atau modulus of rupture. Kemudian di gambar yang kedua ini, itu tuh beban ditambah hingga melampaui si kapasitas tarik beton.
di mana si kondisi beton ini bagian bawahnya itu mulai ada apa ya, retak-retak rambut gitulah ya, karena sudah tidak kuat menahan si gaya tarik. Nah, jadi peran material di sini karena betonnya itu kan sudah retak gitu ya, sehingga ia itu tidak bisa lagi menyalurkan si gaya tarik. Nah, disinilah si tugas menahan gaya tarik ini diambil sepenuhnya oleh si baja tulangan. Sehingga distribusi tegangannya itu yang di bagian atas itu kan tekan. Nah, kalau distribusi tegangan beton itu masih dianggap linear, berbentuk segitiga kan, masih berbentuk segitiga. Selama tegangan tekan ini belum melebihi setengah dari FC aksen gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah beban ultimate atau di gambar ketiga ini kondisi menjelang hancur gitu ya. Nah, kondisi menjelang hancur di mana beban terus ditambah sampai menyentuh batas kapasitas maksimal struktur. Sehingga si kondisi beton di sini di bagian atas itu mencapai kapasitas bukan. Jadi kondisi beton di bagian atas atau zona tekan ini itu akan mencapai kapasitas batasnya dan mulai hancur. Sedangkan si kondisi baja itu sudah mencapai titik luluh atau yield sehingga terjadi landutan yang sangat besar kan. Nah, distribusi tegangan ini tidak lagi kan berbentuk segitiga ya, melainkan seperti apa ya? Seperempat lingkaran gitu, ada kurvanya, berbentuk kurva melengkung non-linear lah ya, menyerupai balok persegi atau parabola lah semacam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap serat betonnya ini, beton tekan gitu ya, sudah bekerja maksimal secara tidak merata sebelum akhirnya runtuh. Sehingga sifat keruntuhannya itu adalah proses sekali jalan yang mana ini tuh tidak dapat kembali ke bentuk semula, di mana strukturnya itu ya akan remuk gitu. Oke. Oh iya, ini masuk. Sehingga apa ya? Ringkasan perubahan di sini ya dari beban kecil kemudian mencapai ultimate hingga dia sudah tidak bisa lagi udah runtuh itu tuh kalau yang di gambar pertama ya status beton bawahnya itu kan masih utuh gitu belum retak. Nah, kemudian distribusi tegangan si tekannya itu tuh linear masih segitiga kan. Nah, siapa yang menahan tarik di sini? Yang menahan tarik itu ya beton dan juga si baja tulangan gitu. Masih masih aman kan di sini betonnya. Nah, kemudian kalau yang yang kedua di sini gambar yang kedua itu tuh si status beton bawahnya itu masih udah retak rambut gitu lah ya. Nah, kemudian kalau distribusi tegangan tekannya itu segitiga, tetap masih segitiga linear. Nah, siapa yang menahan tarik? Yang menahan tarik ini ya tulangan baja saja kan karena di sini udah gak ada yang di satuan tegangan mah gitu ya. Si ininya udah hilang betonnya. Jadi tinggal tulangan baja saja gitu. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu tuh status beton bawahnya itu sudah benar-benar hancur gitu, sudah hancur sehingga distribusi tegangan tekannya itu berbentuk kurva nih atau non linear. Kalau yang ini kan belum hancur ya karena masih linear. Kalau yang ini udah hancur si distribusi tegangan tekannya. Nah, siapa yang menahan tarik? Ya baja, sudah pure baja gitu. Bahkan baja pun ya sudah mencapai titik luluh atau mulurnya gitu. Jadi poinnya adalah bahwa perubahan dari gambar ke 1, 2, hingga ketiga ini itu menunjukkan alasan mengapa si metode USD atau metode kekuatan itu jauh lebih akurat. Karena ya metode USD itu memperhitungkan kondisi pada si gambar 2.3 ini. Saat si beton itu sudah hancur dan si bajanya sudah mencapai titik luluh gitu. Sehingga ini tuh bisa menjamin keamanan dari sebuah struktur beton bertulang. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada anggapan-anggapan di mana
ada tiga poin utama. Nah, yang pertama itu kan mengenai prinsip penampang tetap rata atau Bernoulli, lalu ada perubahan sifat beton linear ke non-linear, dan yang ketiga ada beton tarik dianggap nol. Oke, nah sebelum kita bahas ke 3 poin ini, anggapan-anggapan di sini tuh apa, maksudnya apa gitu. Nah, untuk memahami sebuah perencanaan struktur beton dengan metode kekuatan atau USD, nah para ahli itu kan menetapkan beberapa aturan main atau istilahnya adalah anggapan dasar gitu, di mana anggapan ini itu kan menyederhanakan perilaku beton yang kompleks agar bisa dihitung itu lebih mudah dengan pasti namun tetap aman gitu untuk sebuah struktur. Oke, nah yang pertama itu ada prinsip penampang tetap rata atau Bernoulli. Maksudnya apa? Jadi kita bisa membayangkan balok beton itu adalah sebuah tumpukan kartu yang mana saat balok melengkung ya karena beban, nah si potongan kartu tersebut dianggap tetap lurus atau rata, tidak menekuk atau tidak bergelombang. Kemudian dampaknya apa? Nah, karena penampangnya itu tetap sama rata gitu ya, maka si regangan atau perubahan bentuk yang terjadi itu berbanding lurus dengan jarak ke garis netral. Jadi semakin jauh dari tengah balok, maka regangan itu semakin besar secara linear, membentuk segitiga seperti di gambar ini, gambar 2.4 ya, 2.4b yang ini nih. Nah, 2.4b yang ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada perubahan sifat beton, linear ke non-linear. Maksudnya apa? Jadi pada beban rendah, tegangan ini sebanding dengan regangan. Namun, saat mendekati beban hancur atau ultimate, nah beton itu mulai lelah dan sifatnya tidak lagi linear. Dampaknya apa? Bentuk distribusi tekanan beton tidak lagi segitiga, melainkan berubah menjadi garis lengkung atau parabola kan. Nah, menariknya itu, tekanan maksimum itu tidak terjadi tepat di pinggir luar. Nah, tidak sampai di sini, tetapi agak masuk sedikit ke dalam kan. Gitu. Kemudian yang ketiga itu beton tarik dianggap nol. Maksudnya adalah karena beton itu sangat lemah menahan tarik dan mudah retak dalam perhitungan kekuatan maksimal, kita mengabaikan sama sekali kekuatan si tarik beton. Itu kan. Kemudian dampaknya seluruh tugas menahan gaya tarik itu diberikan 100% kepada baja tulangan. Nah, inilah mengapa pada gambar di 24D ini ya panah si tarik atau ET itu hanya ada di level baja saja kan, di betonnya nggak ada. Oke. Nah, kita mari memahami si membedah gitu ya, memahami si gambar 2.4 ini, si balok menahan momen ultimate. Jadi, di 24B di bagian ini nih, diagram regangan, ini tuh kan menunjukkan bahwa regangan beton tekan di puncak ya, itu tuh mencapai batas hancurnya di 0,003 ya kan. Nah, angka ini adalah standar keamanan yang mana ketika sudah menyentuh 0,003 ya berarti betonnya itu dianggap mulai hancur. Nah, lalu di bagian bawah nih, di bagian bawah itu baja sudah mengalami regangan yang lebih besar atau sama dengan regangan luluhnya. Artinya si baja ini sudah meregang maksimal gitu. Nah, kalau kita beralih ke yang 2.4C diagram tegangan. Di sini itu kan kita bisa memperhatikan si bentuk lengkung ini ya, yang parabola ini. Nah, ini kan blok tegangan beton ya, di mana itu tidak lagi segitiga seperti sebelumnya. Karena si beton ini sudah diambang kehancuran. Nah, sehingga yang di bagian baja tegangannya itu Fs sama dengan Fy, di mana Fy itu kan tegangan luluh. Artinya baja ini sedang bekerja pada si kekuatan puncaknya gitu ya. Si beton hancur, kemudian si baja mencapai kekuatan puncaknya gitu. Nah, kemudian di gambar 2.4 yang D, yang gaya-gaya internal. Nah, ND ini itu disebutnya gaya tekan, di mana ini itu adalah hasil total dari perut dari si perut
si lengkungan ini ya. Jadi hasil total dari si tekanan beton yang atas ini. Nah, kalau gaya tarik atau NT itu adalah hasil total tarikan pada kabel baja di bawah. Nah, kemudian ada nilai Z. Nilai Z itu adalah jarak antara si kedua gaya, yaitu antara ND dan juga NT gitu. Dimana kekuatan balok itu, untuk menghitung kekuatan balok atau rumusnya itu kapasitas momen, nah itu tuh dihitung dari gaya ini itu dikalikan dengan jaraknya gitu, dari NT dikalikan dengan jarak atau Z begitu. Nah, sehingga kesimpulan dari anggapan-anggapan ini itu bahwa dalam perhitungan yang paling menentukan kekuatan itu bukan seberapa tebal si selimut beton bawah gitu ya, melainkan tinggi efektif. Jadi yang menentukan dalam perhitungan kekuatan itu bukan tebal selimut, tetapi si nilai D ini atau si tinggi efektif, yaitu jarak dari ujung si atas tekan beton yang ini sampai ke titik tengah si baja tulangan. Oke, nah tadi kan dibilang bahwa yang menentukan kekuatan itu ya si tinggi efektif, bukan si tebal selimut. Kenapa? Nah, karena kenapa ya si tinggi efektif ini menjadi faktor penentu utama gitu. Nah, itu karena dalam ilmu mekanika itu ya kekuatan sebuah balok untuk menahan lentur itu sangat bergantung pada jarak antara gaya tekan dan gaya tarik. Ingat, jadi bergantung pada jarak antara gaya tekan dan gaya tarik ya untuk menahan lentur itu, atau bisa dibilang ya silengan momen ini. Nah, jadi mari kita bahas ya ke bagian si tinggi efektif. Nah, tinggi efektif itu apa? Itu adalah jarak dari serat tepi tekan ini kan, tekan terluar si beton sampai ke titik tengah si baja tulangan kan, titik berat baja tulangan tarik. Nah, bagian beton di bawah tulangan tarik atau si selimut beton ini itu kan dianggap tidak memberikan kontribusi ya pada kekuatan lentur karena memang beton sendiri ya tidak bisa menahan tarik gitu. Nah, alasan mengapa si tinggi efektif ini sangat berpengaruh atau sangat menentukan, jawabannya adalah pertama, enggak sih, jawabannya ada 3 poin. Jawabannya itu 3 poin. Ada lengan momen, lalu ada pengabaian beton tarik, dan keseimbangan regangan. Nah, yang pertama itu kan ada lengan momen. Di mana lengan momen ini atau simbolnya adalah Z gitu ya. Itu kan kekuatan sebuah balok dihitung dengan rumus dasar di mana N itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi semakin besar si nilai N semakin besar nilai D-nya, nilai ini, itu berarti kan jarak antara gaya tekan beton dengan jarak si gaya tariknya itu makin jauh. Nah, kalau gitu berarti semakin jauh si jarak antara ND dan NT ini, maka semakin besar pula kemampuan si balok untuk menahan beban lentur gitu. Jadi makanya semakin jauh si ND sama NT-nya itu kemampuan balok untuk menahan beban lentur makin kuat gitu lah ya. Nah, kemudian ada yang kedua, itu pengabaian si metode tarik. Nah, karena beton ini kan di daerah tarik gitu diabaikan kekuatannya. Yang di daerah ini kan diabaikan kekuatannya si beton. Maka dari itu, bentuk atau luas beton di bawah tulangan atau selimut beton ya, yang di bawah di sini itu tidak mempengaruhi perhitungan kapasitas momen. Sehingga selimut beton itu hanya berfungsi untuk melindungi baja dari karat atau api, bukan untuk memikul beban lentur. Tuh. Kemudian yang ketiga, keseimbangan regangan. Nah, penentuan tinggi efektif, penentuan senilai D, itu memastikan kita tahu di mana posisi baja bekerja relatif terhadap serat tekan beton. Nah, hal ini tuh penting untuk menghitung apakah si baja ini sudah mencapai titik luluh ya atau belum saat beton mencapai regangan hancur di 0,003 itu. Jadi
secara sederhananya itu gini aja deh, ketika kita itu kan menggunakan kunci Inggris untuk memutar sebuah baut kan. Nah, semakin panjang si gagang kunci Inggris ya semakin mudah kan kita untuk apa memutar si baut tersebut. Dalam hal ini si jarak itu lengan si lengan kunci Inggris itu nilai D atau si tinggi efektif. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau misalkan si lengan kunci Inggris itu pendek, kita kan harus mengeluarkan tenaga yang besar dan sulit gitu ya untuk memutar baut. Nah, ini gitu. Begitupun di balok, di mana semakin tinggi nilai efektif atau nilai D-nya gitu, maka semakin besar si daya ungkit internal balok untuk melawan si beban luar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kuat lentur balok persegi. Nah, kuat lentur balok persegi ini itu apa? Jadi, ini tuh inti dari cara kita menghitung kekuatan nyata sebuah balok beton sebelum ia runtuh. Menghitung kekuatan nyata ya sebelum beton itu runtuh. Di mana sih itu ada berapa ya bahan? Tiga bahasan. Nah, untuk kuat lentur balok persegi itu ada 3 bahasan. Oke, yang pertama ya, masalah dari segi masalah, distribusi tegangan yang rumit. Jadi kenyataannya ini saat beban berada di ambang batas runtuh atau ultimate, beton pakan ini kan tidak lagi bersifat elastis. Ya, sehingga tegangan yang terjadi itu kan berbentuk kurva lengkung. Nah, seperti di yang gambar sebelumnya gitu ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, karena kurva lengkung itu tuh rumit, di mana tekanan maksimalnya itu ya justru berada agak masuk ke dalam, bukan di ujung terluar. Maksudnya agak masuk ke dalam itu kan ini, si tekanan apa sih? Tekanan maksimal ini itu kan harusnya ada di ujung ini kan, tapi justru nggak di ujung ini, tapi agak ke dalam gitu loh. Nah, gitu. Nah, kesulitannya sehingga untuk menghitung daerah lengkungnya secara matematis ini tuh kan apa ya disebut seperempat lingkaran juga enggak gitu. Bingung cara menentukannya, menghitung secara matematisnya itu ya sulit. Sehingga untuk menentukan si total gaya tekannya itu, nah dan titik kerjanya itu disederhanakan gitu ya menjadi kotak seperti ini persegi panjang. Oke, nah kemudian yang kedua nih, solusi blok tegangan ekuivalen Whitney. Nah, di mana pada gambar 2.5 ini ya, nah untuk memudahkan perhitungan ya tanpa mengurangi keamanan, ada seorang peneliti atau apa ya, dulu gitu Charles S. Whitney itu mengusulkan sebuah penyederhanaan yang kini menjadi standar internasional dan SNI, di mana penyederhanaannya itu bahwa bentuk kurva yang melengkung yang seperti ini itu diganti menjadi bentuk 4 persegi panjang ya. Nah, yang mana parameter utamanya itu adalah tegangan rata-rata. Yang mana tegangan rata-rata ini ditentukan sebesar 0,85 FC aksen. 0,85 dari kuat tekan beton. Kemudian ada kedalaman blok ya atau simbolnya itu ya A. Nah, jadi ini tuh bukan setinggi jarak dari garis netral yang C ini bukan, melainkan hanya sedalam A gitu ya si ini tuh itu di mana A itu adalah rumusnya beta 1 dikalikan dengan C. Nah, manfaatnya apa? Dengan bentuk persegi kita itu kan jadi lebih mudah gitu ya untuk menghitung total gaya tekan beton karena ya bentuknya itu ya simple, cuma persegi panjang gitu ya. Karena luasnya tinggal panjang dikalikan dengan lebar gitu. Nah, kemudian si yang ketiga, esensi mekanisme perlawanan atau couple moment, di mana kekuatan balok itu sebenarnya tercipta dari dua gaya yang saling berlawanan namun sejajar yang disebut dengan couple moment. Ini ada gaya tekan atau ND. Nah, ini si gaya tekan atau ND ini kan dilakukan oleh balok beton ya. Balok beton bagian atas nih
bagian atas itu gaya tekan. Kalau gaya tarik, nah gaya tarik ini dilakukan oleh baja tulangan bagian bawah. Itu dimana NT itu ya rumusnya ini AS dikali FY. Kemudian kalau lengan momen itu yang Z, yang ini jarak antara ND dengan NT, dimana nilai Z itu rumusnya adalah D min A per 2. Gitu. Jadi intinya itu ya si kuat lentur balok adalah hasil kali dari gaya tarik baja dengan jaraknya ke pusat gaya tekan beton. Gitu. MN ya untuk mencari kuat lentur balok atau MN. Nah, rumusnya itu adalah NT dikali Z. Tuh. Kemudian ini di gambar 2.4 tadi ya, yang itu itu kan menunjukkan kondisi asli yang berantakan sulit dihitung ya kan. Nah, kemudian yang ini itu menunjukkan proses penerjemahan dari kondisi asli ke model matematika sederhana. Ini ya. Jadi di gambar 2.6 ini tuh memberikan pandangan secara 3D-nya yang mana untuk ND itu tuh gaya tekan ini bekerja pada balok di seluruh lebar dan juga kedalamannya atau A gitu. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya itu dari si kuat lentur ini tuh mengajarkan bahwa kita tidak perlu ribet dan pusing-pusing gitu lah ya dengan bentuk retak atau si bentuk lengkungan tegangan beton. Nah, ini retak atau lengkungan tegangan beton yang rumit gitu ya. Kita itu cukup gunakan si balok persegi ekuivalen dengan menghitung gaya tekanan tariknya, kemudian nanti dikalikan dengan jarak si efektifnya atau si ya Z. Nah, itulah si kapasitas maksimal balok kita. Sekarang kita masuk ke bagian penampang balok gitu ya, dimana itu ada posisinya seimbang, kurang, dan juga lebih. Oke, nah materi mengenai penampang seimbang, kurang, dan lebih pada balok ini adalah kunci untuk apa? Untuk memahami aspek keamanan dalam desain struktur. Gitu intinya, kita bisa menentukan siapa yang kalah atau hancur duluan antara si beton dan juga baja. Nah, oke, kita bahas dulu ya. Ini mah kan secara garis besarnya ya. Di sini saya akan membahas aja gitu. Nah, yang pertama itu ada penampang bertulangan seimbang. Yang kedua ada penampang bertulangan yang seimbang disebut balance. Kalau yang penampang bertulangan kurang disebut under reinforced. Nah, kalau yang bertulangan lebih itu disebut dengan over reinforced. Nah, kita bahas ke yang pertama, yaitu penampang bertulangan seimbang atau balance. Kondisi balance ini itu kondisi ketika titik batasnya itu sangat ideal secara matematis gitu kan ya. Namun dihindari dalam praktik nyata. Kenapa? Karena ketika posisi seimbang, ini si beton sudah mencapai 0,003. Kemudian si baja sudah mencapai titik luluhnya. Jadi mereka itu runtuh secara bersamaan. Nanti runtuhnya secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba terlebih dahulu dan itu kan bisa tiba-tiba memakan korban gitu kan kalau dalam sebuah gedung atau jembatan. Nah, oke. Nah, kita masuk ke mekanismenya. Mekanisme di sini itu kan kalau dalam posisi seimbang tadi ketika beton mencapai si batas regangan hancur gitu ya di 0,003. Nah, ini tuh tepat juga pada saat si baja tulangan itu mencapai titik luluhnya, nah mencapai ini. Nah, ini kan yang garis ini disebut dengan penampang bertulangan seimbang atau balance. Gitu. Sehingga kemudian si garis netral nih. Nah, si garis netral ini berada tepat di tengah kan, di garis yang kontinu ini. Nah, regangan yang di atas itu pas di 0,003 dan yang bawah itu pas di epsilon Y inilah ya. Nah, kemudian sifat keruntuhannya itu nanti terjadi secara mendadak seperti saya katakan tadi. Jadi tidak ada tanda-tanda peringatan karena kedua material ini tuh ya
istilahnya menyerah secara bersama-sama gitu kan, sudah mencapai batasnya secara bersama-sama. Nah, makanya dalam praktik nyata, penantang bertulangan seimbang ini ya tidak digunakan gitu karena berbahaya. Kemudian yang kedua itu ada penampang bertulangan kurang atau under reinforced. Nah, ini tuh kondisi yang paling diinginkan dan diwajibkan dalam standar desain bangunan. Nah, nanti alasannya. Oke, mekanismenya itu adalah jumlah tulangan baja di sini itu relatif sedikit. Akibatnya baja itu akan luluh duluan nih. Akan luluh duluan sebelum si beton mencapai batas hancur gitu. Nah, luluh mah yang ini atunya. Jadi, intinya si bajanya itu akan terlebih dahulu luluh sebelum si beton hancur. Nah, jadi garisnya yang ini. Yang ini garisnya. Ketika si penampang bertulangan kurang atau under reinforced. Nah, jadi si garis netral ini itu bergeser naik kan ke atas di sini. Nah, penulangan kurang ya. Nah, ini terjadi karena area beton yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan gaya tarik baja yang kecil tidak perlu terlalu luas. Jadi kan segitiganya teh cuma segini. Nah, jadi tidak terlalu luas gitu. Jadi si beton ini untuk menyeimbangkan gaya tarik baja yang kecil itu tidak terlalu luas gitu. Nah, lalu ada sifat keruntuhan atau ductile, di mana sebelum balok runtuh, baja yang luluh itu kan akan memanjang atau apa ya, mulur gitu lah ya, melendut sehingga balok yang mengalami lendutan besar dan retak-retak yang nyata itu kan jadi pertanda atau tanda peringatan bagi penghuni gedung untuk segera mengevakuasi diri gitu kan. Oh, ada tanda-tanda sudah melendut gitu, nah gitu. Berarti ada tanda-tanda bahwa itu tuh bakal runtuh atau gimana gitu ya gitu. Oke, sekarang yang ketiga yaitu penampang bertulangan lebih atau over reinforced. Nah, kondisi ini tuh yang sangat berbahaya dan sangat dilarang dalam desain struktur beton. Nah, yang lebih itu yang ini. Nah, yang ini. Ini tuh mekanismenya, jadi jumlah bajanya itu terlalu banyak karena terlalu kuat gitu ya. Si beton itu justru hancur duluan sebelum bajanya itu sempat luluh. Nah, ini kan. Nah, si betonnya itu kan sudah mencapai titik kehancurannya. Sedangkan ininya belum mencapai titik luluh bajanya karena terlalu kuat lah, terlalu strong gitu. Sehingga si garis netral ini kan turun ke bawah dari sini, itu jadi turun di sini. Nah, karena turun, si area beton tekan ini, yang segitiga ini, nah ini tuh menjadi sangat luas untuk menyeimbangkan gaya tarik dari baja yang sangat besar. Kita kan tahu ya kalau beton itu ya dia sifatnya getas gitu, gak bisa menahan gaya tarik. Kalau dia terlalu luas, sedangkan dia sendiri gak bisa uh, menahan gaya tarik ya kan hancur gitu ya, gak bisa. Nah, kemudian sifat keruntuhan, getas atau bahasa Inggris mah brittle. Nah, struktur ini akan runtuh secara mendadak tanpa peringatan. Ingat, mendadak tanpa peringatan. Artinya yang meledak atau langsung remuk gitu karena beton ini adalah material yang getas seperti saya katakan tadi. Oke. Nah, sehingga didapatlah nih tabel dari ringkasannya. Pertama, dari segi kondisi lah ya, yang seimbang, posisi garis netral itu kan ada di pusat. Nah, siapa yang menyerah duluan saat posisi seimbang? Ya, keduanya, beton dan baja gitu secara bersamaan. Sifat keruntuhannya yaitu tiba-tiba. Gitu. Nah, kalau yang kondisinya itu kurang atau under, posisi garis netral itu kan naik, lebih tinggi. Siapa yang menyerah duluan? Ya, tulangan. Baja tulangan ini luluh gitu saat di kondisi under sehingga sifat keruntuhan itu ya aman, ada peringatan terlebih dahulu sebelum runtuh. Kemudian di kondisi lebih atau over
ini tuh posisi garis netral, artinya, si posisi garis netralnya turun atau lebih rendah. Siapa yang menyerah duluan? Ya beton tekan, hancur gitu. Karena si baja tulangnya terlalu kuat. Nah, sifat keruntuhannya adalah berbahaya karena mendadak pisan lah ya. Nah, mengapa sih? Tapi setelah pikir-pikir gitu ya, kenapa sih si garis netral ini berubah-ubah naik ke atas, turun ke bawah gitu. Nah, kunci ini kan ada pada hukum keseimbangan gaya, di mana sigma H itu sama dengan 0. Pertama, jika kita menambah baja, ya, gaya tariknya gede berarti ya, maka beton itu harus bekerja lebih keras. Gitu. Jadi ketika kita menambah baja, nah si gaya tekannya itu kan makin keras, makanya si beton itu hancur gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada gaya tekan beton bertambah, di mana area beton yang ditekan itu harus meluas. Jadi kalau misalkan gaya tekan betonnya itu bertambah, maka si area beton yang ditekan itu harus luas. Kalau misalkan semakin kecil, semakin sempit, ya bisa dibayangkan sendiri lah ya mudah hancur. Kemudian yang ketiga, satu-satunya cara untuk meluaskan area tekan adalah dengan menurunkan si garis netral gitu. Makanya ketika tekan itu makin besar, si garis netral itu makin turun gitu. Karena balik lagi, kalau gaya tekan betonnya bertambah, maka si area betonnya itu area beton yang ditekan gitu ya harus diperluas, meluas. Oke, jadi kesimpulannya itu ya dari penampang balok bertulangan seimbang, kurang, dan lebih ini kesimpulannya bahwa seorang insinyur itu harus selalu mendesain balok sebagai bertulangan kurang atau under apa ya tadi suka under reinforce. Nah, kenapa harus under reinforce? Ya agar bangunan ini tuh bersifat ductile atau liat dan memberikan waktu evakuasi jika terjadi kegagalan struktur. Begitu. Untuk selanjutnya ada pembatasan penulangan tarik. Nah, pembatasan penulangan tarik ini adalah untuk menjamin agar setiap balok yang kita desain itu selalu bersifat ductile atau liat dan bukan getas atau mendadak runtuh. Nah, di sini tuh ada berapa bahasanya? 2. Yang pertama, filosofi. Baja luluh terlebih dahulu. Yang kedua, rasio penulangan sebagai pengendali. Filosofinya itu kan baja luluh terlebih dahulu. Nah, ini tuh sebagai keamanan penghuni. Nah, yang mana dengan setelah yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa baja yang terlebih dahulu luluh dibandingkan beton, maka akan memberikan sinyal berupa lembutan atau retak pada struktur beton. Nah, risiko beton di sini karena beton itu bersifat getah sehingga dalam kondisi over reinforced balok akan hancur tanpa peringatan sama sekali gitu. Lalu yang kedua ada rasio penulangan sebagai pengendali. Rasio penulangan itu dikatakan seimbang apabila beton hancur dan baja mencapai titik luluhnya secara bersamaan. Nah, sehingga batas maksimumnya adalah rasio penulangan maksimum yang diizinkan dibatasi dengan 0,75 kali rasio penulangan keadaan seimbang begitu. Nah, di sini ada gambar keadaan seimbang keadaan seimbang regangan gitu ya. Nah jadi interpretasi dari gambar 2.9 ini itu bahwa sisi atas yang ini itu kan regangan beton. Nah, si regangan beton ini selalu dipatok pada angka 0,003, yang mana ini adalah titik di mana beton dianggap mulai hancur. Kemudian yang sisi bawah, yang sisi bawah ini, jika regangannya jauh melewati regangan luluh, gitu ya, maka penulangan tersebut termasuk dibatasi aman atau kurang. Ingat ya, kalau si regangan itu jauh melewati regangan luluh, maka penulangan tersebut termasuk dibatasi alias aman atau kurang atau under. Nah, kemudian diagram ini tuh akan menunjukkan bahwa dengan membatasi jumlah baja
garis netral itu akan bergerak ke atas. Garis netral akan bergerak ke atas yang memperbesar regangan pada baja. Jadi ringkasan utamanya gitu ya, poin bahasannya. Nah, kenapa ini dibatasi? Penjelasannya ya karena kalau misalkan gedung rusak, dia itu kan melendut terlebih dahulu sebelum ambruk, bukan langsung hancur gitu. Kemudian batasnya apa? Batasnya ya luas kabel baja tidak boleh terlalu banyak, yang mana maksimalnya kan 0,75 kali dari kondisi seimbangnya gitu. Kemudian efek pada gambar, nah di sini tuh ya garis netral harus diusahakan setinggi mungkin agar regangan tarik baja ini menjadi sangat besar. Jadi kesimpulannya itu bahwa pembatasan ini, ya pembatasan penerangan ini tuh adalah aturan keselamatan, yang mana lebih baik memasang besi secukupnya agar ductile atau apa ya, lihat gitu ya, daripada memasang besi sebanyak mungkin tapi malah membuat beton itu justru hancur, meledak tiba-tiba karena tidak kuat menyeimbangkan tekanan dari si besi tersebut. Tuh, nah kemudian kita masuk ke persyaratan kekuatan. Oke, maksud dari persyaratan kekuatan di sini adalah aturan main untuk menjamin bahwa struktur bangunan memiliki cadangan keamanan yang cukup untuk menahan beban ekstrim yang mungkin terjadi. Gitu. Nah, intinya kita itu tidak boleh mendesain secara pas-pasan. Kita harus melebih-lebihkan beban yang akan diterima, kan? Dan sedikit kekuatan material kita itu sebagai bentuk jaga-jaga gitu lah ya. Nah, ada beberapa poin penting. Yang pertama itu konsep beban terfaktor atau beban diperbesar. Lalu yang kedua, kuat rencana dan faktor kapasitas atau simbolnya itu Pi ya, tapi di sini sulit untuk ditulisnya. Kemudian yang ketiga itu ada keseimbangan statis dan kesesuaian, dan yang terakhir itu rumus inti keamanan. Oke. Yang pertama, konsep beban terfaktor. Maksudnya, beban nyata yang bekerja di lapangan atau yang disebut dengan service loads atau beban kerja itu harus dikalikan dengan suatu angka pengali yang disebut dengan faktor beban. Jadi beban nyata itu harus dikalikan dengan faktor beban. Hasilnya, belum. Jadi, maksudnya itu si faktor beban itu apa? Nah, faktor ini itu kan digunakan karena adanya ketidakpastian dalam memprediksi suatu beban. Misalnya, kita tuh tidak bisa menjamin bahwa sebuah ruangan itu kan selamanya hanya berisi kursi, meja, misalkan. Pasti bisa jadi suatu saat nanti itu bisa penuh atau sesak dengan orang-orang, ya kan? Gitu. Jadi hasilnya itu, nah ini beban sudah dikalikan dengan faktor si beban ini, dengan faktor beban yang sehingga disebut dengan beban ultimate atau beban terfaktor. Oke. Dan yang kedua, itu ada kuat rencana dan faktor kapasitas. Maksudnya adalah kekuatan teoritis dari sebuah balok beton tidak boleh dipakai 100%, melainkan harus dikalikan dengan faktor kapasitas atau faktor reduksi kekuatan yang disimbolkan dengan nilai Pi. Gitu. Jadi maksudnya adalah faktor ini kan memperhitungkan kemungkinan buruk selama masa konstruksi, seperti kayak kualitas beton atau baja yang juga ternyata di bawah standar, lalu ada kelalaian tenaga kerja saat pengerjaan, ketidaktelitian ukuran dimensi balok di lapangan, dan pengendalian mutu yang kurang baik gitu. Jadi ya, si kekuatan teoritis dari sebuah beton itu tidak boleh dipakai 100% gitu ya, tapi harus dikalikan dengan si faktor kapasitas. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keseimbangan statis dan kesesuaian regangan. Maksudnya yaitu dalam menghitung kekuatan, kita itu harus mengikuti hukum fisika di mana gaya tarik atau MT dan gaya tekan atau ND di dalam balok itu harus seimbang. Tuh, jadi harus mengikuti hukum fisika di mana NT sama dengan ND, seimbang. Nah, yang mana untuk penentuan kuat rencana ini kan didasarkan pada hubungan antara
tegangan dan juga regangan yang tidak linear pada penampang komponen tersebut, sehingga kita menghitung kekuatan itu berdasarkan kondisi balok saat berada di ambang keruntuhan. Oke, nah yang keempat itu ada rumus inti keamanan atau filosofi desain. Untuk memastikan bangunan aman, maka persyaratan utamanya adalah ini kuat rencana itu harus lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar dari sama dengan beban per faktor. Pokoknya mah yang kuat rencana itu harus lebih besar dari beban terfaktor atau sama dengan beban terfaktor. Jadi mana kuat rencana itu adalah hasil dari kuat nominal dikalikan dengan faktor kapasitas dan beban terfaktor itu adalah hasil dari beban kerja dikalikan dengan faktor beban. Gitu. Itu rumus dari inti keamanan. Sehingga kesimpulannya apa? Bahwa persyaratan kekuatan itu memastikan bahwa meskipun beban di gedung itu tiba-tiba naik karena faktor beban, dan secara bersamaan kekuatan beton itu agak melemah ya karena faktor kapasitas ya si struktur tersebut tetap tidak akan runtuh. Itu maksudnya teh. Oke. Kemudian yang ini terakhir ya terakhir. Yang terakhir adalah analisis balok terlentur bertulangan tarik saja. Oke, lanjut. Di sini ada 3 subbahasan. Yang pertama, prinsip tarik saja secara teoritis. Yang kedua, pembagian tugas material atau internal force. Yang ketiga adalah esensi analisis, yaitu mencari kuat nominal. Dan yang keempat, mengapa sih analisis ini penting. Oke, yang pertama yaitu mengenai prinsip tarik saja secara teoritisnya. Definisinya itu, balok ini kan disebut bertulangan tarik saja. Kenapa? Karena secara perhitungan, kita ini hanya memperhitungkan batang tulangan baja yang dipasang di daerah tegangan tarik. Nah, yang mana kenyataan di lapangan itu dari setiap sudut balok itu biasanya tetap dipasang tulangan untuk merakit sengkang atau begel gitu ya. Namun si tulangan di area tekan tersebut ya diabaikan dalam analisis kapasitas lentur utamanya gitu. Nah, tujuannya apa? Itu menyederhanakan perhitungan untuk memastikan bahwa baja yang dipasang di area tarik itu sudah cukup untuk menahan beban lentur yang terjadi. Oke, kemudian yang kedua, ada pembagian tugas material atau internal forces. Yang pertama ada zona tekan, itu kan beton. Ya, di mana beton ini ya di atas garis netral, tugasnya yang memikul seluruh beban tekan. Kalau yang zona tarik atau baja itu kan yang di bawah garis netral. Nah, karena beton ini sangat lemah menahan tarik, maka beton di bawah garis netral itu dianggap retak dan tugasnya dialihkan sepenuhnya ke baja tulangan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu esensi analisis. Mencari kuat nominal atau NN. Di mana analisis ini kan tujuannya untuk menemukan si nilai momen nominal atau NN, yaitu batas maksimal beban lentur yang bisa ditahan balok sebelum runtuh. Nah, caranya itu dengan memastikan pertama keseimbangan gaya, di mana keseimbangan gaya itu adalah gaya tekan beton harus sama dengan gaya tarik baja. Ingat, NB harus sama dengan MT. Kemudian lengan momen, di mana itu adalah menghitung jarak antara pusat tekan beton dan pusat tarikan baja, di mana Z itu sama dengan D min A per 2. Kemudian hasil akhir. Hasil akhir ini adalah kuat lentur didapat dari gaya tersebut, ya, si NT, dikalikan dengan jarak tersebut, gitu. Nah, mengapa si analisis ini tuh penting gitu ya? Analisis balok terlentur bertulangan tarik saja ini tuh penting. Ada 3 poin utama sebagai keamanan ductile, yang mana dengan menganalisis si tulangan tarik kita bisa memastikan rasio penulangan itu tidak berlebihan atau tidak over reinforce gitu ya. Pertama, yang keduanya efisiensi. Nah, ini tuh membantu menentukan jumlah batang besi yang pas sehingga struktur kuat namun tetap ekonomis gitu. Kemudian yang ketiga, standar desain.
Nah, ini itu adalah langkah pertama yang wajib dikuasai sebelum mempelajari analisis yang lebih kompleks seperti balok bertulangan rangkap, itu yang memuat tarik dan tekan. Oke, jadi secara kesimpulannya itu, analisis ini itu adalah simulasi matematika untuk memastikan bahwa baja di bagian bawah balok itu sanggup memegang beton agar tidak terbelah akibat gaya tarik saat balok melengkung. Oke, sangat panjang sekali pembahasannya ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan semoga ilmunya bermanfaat. Di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke.